Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Aditya Akbar Biputra dari Prodi Teknik Elektro Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai seseorang mahasiswa dan mahasiswi mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Tapi yang teman-teman harus ketahui, saya melakukan sesi wawancara ini daring atau online melalui via Zoom. Kenapa demikian? Dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID-19 atau masa Corona. Jadi saya menghindari kontak fisik atau bertemu langsung atau bertatap muka langsung. Dikarenakan kami semua ingin menjaga kesehatan kita masing-masing agar tidak terkenanya penyakit COVID-19. Tetapi yang kalian harus ketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh narasumbernya tetap jelas dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Daripada kalian penasaran bagaimana sesi wawancaranya, langsung aja kita mulai ke narasumber yang pertama. Ini kan saya mau nanya dulu nih, kesibukan Akang selama pandemi ini apa nih Kang? Atau cuma sibuk kuliah kah? Atau ngapain gitu kan? Alhamdulillah kesibukan saat pandemi ini mungkin lebih banyak kayak membantu orang tua lah, karena orang tua pun juga lagi ada bisnis dalam bidang makanan gitu Betul. sih. Oke. Itu aja kan? Ini sih udah itu aja. Oke. Masuk aja nih kita ke pertanyaannya nih untuk mempersingkat waktu. Bagaimana kita memaknai Pancasila di tengah pandemi seperti ini? Kan kita sebagai mahasiswa nih, bagaimana nih kita memaknai Pancasila di masa pandemi seperti ini? Oke, kalau misalkan memaknai Pancasila ya, Iya, kayak kalau Pancasila kan itu yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, betul. Manusia dalam berada, Betul. Kesatuan Indonesia. Betul. Nah, sebenarnya dari ketiga itu pun juga kita udah bisa sudah bisa tahu lah ya, langsung ke arah contohnya gitu kan. Kayak sekarang ini kita tuh di masa pandemi ini tuh lebih didominasi untuk namanya komunikasi secara langsung gitu kan. Nah, karena dari itu kita bisa memanfaatkan ya namanya kayak ada dompet sama ya kan, habis itu aplikasi yang buat kayak untuk amal lah gitu kan, karena dengan di masa pandemi ini ya itu saya mempertegas lagi di sini tuh kita itu untuk kayak bersosialisasi dan membantu orang lain yang di luar itu sangatlah dibatasi gitu kan. Mungkin jalan satu-satunya untuk kita tetap memaknai Pancasila seperti ini itu ya dengan kita kayak memberi bantuan ke rakyat yang tidak mampu, ataupun juga kita juga bisa kayak memberi menjadi kalau waktu itu saya itu pernah menjadi seperti kayak guru lah. Iya. Itu di suatu di suatu desa. Ya, jadi kita mau memberi pelajaran lah gitu kan, mengajari siswa-siswa yang di desa tetapi lewat daring Daring, iya. gitu. Jadi ya itu Persatuan Indonesia. Jadi meskipun di tengah pandemi kayak gini kita tetap satu gitu, tetap membantu. Dan tetap kita juga harus mencerdaskan lah, ikut membantu mencerdaskan anak-anak bangsa. Seperti itu sih. Oke Kak, berarti kita tuh sebagai rakyat Indonesia juga saling membantu lah sesama rakyat Indonesia ya Kang? Ya. Oke. Ya. Nah, ini ada sangkut pautnya juga nih pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja hal yang mempengaruhi merosotnya nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi ini? Di lingkungan masyarakat nih, hal apa nih yang biasanya tuh kayak masyarakat tuh kurang gitu, kenapa nilai-nilai Pancasila ini pun bisa merosot di lingkungan masyarakat?
kan ya, kalau misalkan ini menurut saya ya itu karena nilai-nilai Pancasila itu kan apa ya, pasti ya namanya dari mulut ke mulut ke mulut lagi itu kan pasti bakal apa ya, beda permaknaannya. Betul. Kayak gitu. Mungkin itu apa ya, menjadi kayak faktor-faktor yang menjadi kurangnya nilai-nilai Pancasila. Dan dari pertama dari situ, dan ditambah lagi kayak keteladanannya, dari kurangnya seperti kurangnya kayak inisiatif kepekaan gitu kan, misalkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kayak gitu, seperti kayak saat kita berpapasan dengan orang lain gitu kan, biasanya kan kita kayak memberi salam atau enggak saat kita melihat orang yang kesusahan gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan kita sama-sama saling membantu gitu. Nah, tapi karena sekarang ini ya namanya yaitu mungkin penjelasan dari waktu dulu pas kita pembelajaran di bangku sekolah itu ya dari mulut ke mulut gitu kan, mungkin tanpa kayak prakteknya lah gitu kan, itu menjadi faktor kurangnya nilai Pancasila itu sendiri sih, kayak gitu menurut saya. Oke. Jadi tadi dari Kang Bagus bilang intinya tuh dari kesadaran diri kita lah ke orang lain gitu ya Kang ya. Nah ini pertanyaan terakhir bersangkutan nih, kalau tadi merosotnya, nah kita sebagai mahasiswa nih bagaimana nih kita bisa meningkatkan lagi nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Udah tanya Kang merosotnya nih. Nah kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana kita bisa meningkatkan lagi nih nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah kalau dari Akang bagaimana? Kalau misalkan bagaimana caranya untuk meningkatkan ya? Iya betul. Itu saya setuju nih dengan kebijakan pemerintah itu membuat tanggal 1 Juni itu adalah sebagai tanggal lahirnya Pancasila. Ya, dengan langkah seperti itu otomatis kita setiap tahun akan selalu mengingat bahwa 1 Juni itu lahirnya Pancasila. Tetapi tidak di situ saja, kita juga harus menerapkan gitu kan, terutama dari keluarga dulu ya kan, dari keluarga dulu. Bagaimana caranya kita berkomunikasi, bagaimana juga caranya kita itu saling mengerti satu sama lain kayak gitu. Karena kalau misalkan kita saling mengerti satu sama lain, otomatis gotong royong ya kan, dan segala halnya ya itu pasti akan muncul seperti itu pasti akan muncul seperti itu sih. Pertama kita akan dulu ya dari akar, lalu insya Allah pasti ke atasnya nilai-nilai Pancasila itu pasti akan selalu hidup seperti itu sih. Betul banget nih kan. Dari keluarga. Berarti dari Oke teman-teman, tadi dari narasumber pertama yaitu dari Kang Bagus Rifai sudah menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Jadi seperti yang Kang Bagus bilang bahwa kita sesama masyarakat Indonesia atau warga Indonesia kita harus saling menolong seperti gotong royong, dan kita harus memiliki kesadaran diri yang dimana ketika orang lain kesusahan kita harus membantu, bukan didiemin atau dicuekin, dikarenakan kita sesama warga Indonesia atau sesama rakyat Indonesia kita harus saling membantu. Yaitu kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana kita memaknai Pancasila di tengah pandemi seperti ini teh. Untuk kita sebagai mahasiswa, untuk memaknai Pancasila sendiri bisa dengan berbagai hal. Contohnya misalkan dengan saling bergotong royong,
saling berbagi seperti itu. Kan dengan pandemi ini banyak sekali krisis seperti krisis perekonomian salah satunya. Kita sebagai mahasiswa sendiri bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, kan dengan membuka sebuah platform bisa dengan membuka tempat-tempat kerja baru berwirausaha. Itu kan menurut kita berwirausaha, kita bisa membuka tempat untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, teman-teman ya, jadi di masa pandemi ini kita memaknai itu kayak seperti gotong royong atau saling membantu. Lanjut lagi, ini kita ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini nih bersangkutan nih sama pertanyaan yang pertama, yaitu kita aja yang mempengaruhi penurunnya atau merosotnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat nih. Kira-kira apa nih yang bikin merosotnya nilai-nilai Pancasila nih, Teh? Untuk mempengaruhi merosotnya nilai Pancasila pada mahasiswa itu sebetulnya banyak. Salah satunya itu faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu seperti kayak budaya dari luar. Karena sekarang adanya media sosial itu sulit sekali untuk bisa menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti itu. Banyak mempengaruhi pelajar ataupun mahasiswa sendiri, sehingga banyak pokoknya banyak perubahan karena budaya-budaya yang tidak tersaring seperti itu, dan terserap oleh mahasiswa dan pelajar, sehingga membuat banyak mahasiswa pelajar tidak mengetahui bahwa itu budaya-budaya tersebut tidak cocok atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Pancasila. Untuk ada satu lagi itu hal internal, yaitu faktor dari diri sendiri seperti itu. Jadi faktor dari diri sendiri untuk tidak untuk bisa menyaring budaya sisa seperti budaya tersebut, dan karena sulitnya bersosialisasi sehingga sulit menerapkan nilai Pancasila. Oke, Teh. Nah, ini teman-teman, tadi Teh Dinda udah cukup jelas dan sangat jelas ya informasinya kenapa nilai-nilai Pancasila itu bisa merosot dalam lingkungan masyarakat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Kalau tadi pertanyaan kedua itu tentang merosotnya, nah yang ketiga ini bagaimana agar nilai-nilai Pancasila itu bisa meningkat lagi di lingkungan masyarakat nih, apalagi kita sebagai mahasiswa atau masyarakat nih, bagaimana nih kita untuk membangkitkan nilai-nilainya lagi di lingkungan masyarakat ya? Banyak cara kita untuk bisa dapat meningkatkan nilai-nilai Pancasila. Misalkan kita kan sebagai mahasiswa, kita tahu, kita belajar apa itu Pancasila dan bagaimana penerapan Pancasila. Kita bisa memberikan wawasan kepada masyarakat luas, misalkan. Terus kita bisa penerapan secara langsung bisa juga seperti itu. Atau juga bisa mengimplementasikan dengan cara seperti tadi, saling bergotong royong atau dengan memperbanyak ibadat, dengan Tuhan, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk membantu, saling membantu, mungkin seperti itu. Oke, Teh. Nah, tadi udah dijelaskan juga oleh narasumber kedua, yaitu dari Teh Dinda, dari 3 pertanyaan yang seperti bagaimana kita memaknai di masa pandemi seperti ini, terus kenapa merosotnya nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana bisa kita naikin atau kita bangkitkan lagi nilai Pancasila.
yang dijelaskan oleh tadi Dinda itu seperti kita harus mendekatkan diri ke Tuhan kita, yaitu pada sila pertama pun sudah dijelaskan yaitu ke Tuhan yang Maha Esa. Terus merosotnya nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat tadi dijelaskan juga oleh Dinda, mungkin dari masuknya adat-adat dari luar negeri atau faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan kita kurang menerapkan nilai-nilai tersebut. Tapi dari semuanya itu kita tetap harus namanya itu saling gotong royong atau membantu. Oke teman-teman, tadi dari narasumber 1 maupun narasumber 2 sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang saya berikan. Semuanya itu memiliki informasi yang sangat bagus, informasi yang sangat jelas untuk kita semua. Dimana pada masa seperti ini kita harus banyak mendapatkan informasi-informasi yang penting, informasi-informasi yang bagus. Mungkin dari saya sebagai pewawancara dari Raka Ditya Akbar Biputra, mohon maaf jika ada salah kata maupun dari saya sendiri ataupun dari kedua narasumber, mohon maaf. Yang terpenting adalah saya melakukan sesi wawancara ini tersampaikan informasinya kepada kalian semua dengan jelas, walaupun online nggak apa-apa. Yang terpenting itu tadi informasinya tersampaikan, dikarenakan kami semua ingin menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Saya Raka Ditya undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.